Halo, selamat datang. Selamat menikmati konten ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Setelah seharian bekerja keras, Jonathan perlahan memasukkan truk pickup biru tuanya ke garasi rumah yang ia tinggali bersama Eliza. Di luar, gerimis mulai turun, mengetuk lembut kaca depan mobil. Meskipun sangat lelah, ia berhasil tersenyum kecil, membayangkan pelukan hangat dan menenangkan yang selalu Eliza berikan untuk meredakan hari-harinya yang paling berat. Ia meraih kuncinya, menghela napas panjang dan keluar dari mobil dengan gerakan lambat dan berat, merasakan setiap otot di tubuhnya protes karena kelelahan. Jonathan membuka pintu depan, berharap melihat cahaya lembut dapur menyala dan mencium aroma masakan Elisa yang khas. Namun kali ini, ia disambut oleh keheningan. Keheningan yang pekat dan menyesakkan, yang berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Ia mengerutkan kening, bingung, seraya berjalan masuk perlahan dan menutup pintu di belakangnya. Suaranya menggema di seluruh rumah. "Eliza, sayang, aku pulang." Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyesakkan itu, mengisi setiap sudut ruangan. Jantung Jonathan mulai berdebar sedikit lebih cepat. Entah mengapa. Ia melangkah beberapa kali lagi menuju ruang tamu, menyadari ada bayangan aneh di lantai kayu yang dipantulkan oleh lampu di sudut ruangan. Ketika ia mengangkat pandangannya, ia melihatnya. Eliza duduk di sana tanpa bergerak, mengenakan jaket tipis dan celana jeans yang nyaman, di samping sebuah koper mewah yang dirancang untuk perjalanan jauh. Ekspresinya tak terbaca, matanya terpaku ke lantai, tangannya terkepal erat di atas lutut. Ia duduk kaku, seolah sedang mempersiapkan diri untuk sebuah pertempuran. Dada Jonathan terasa sesak melihatnya seperti itu. "Eliza, apa yang terjadi? Kamu mau kemana?" tanyanya, berdiri di tengah ruangan, hampir takut untuk mendekat seolah setiap langkah bisa menghancurkan keseimbangan rapuh di antara mereka. Eliza menarik napas dalam-dalam, perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap Jonathan. Matanya, yang dulu selalu berbinar saat melihatnya, kini tampak kusam dan jauh, seolah Jonathan adalah orang asing yang tak ia kenali. Rasa dingin merayap di punggungnya, pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi. "Aku akan ke Italia," jawab Eliza dengan ketenangan yang ganjil, seolah ia sedang membicarakan tugas sepele atau pertemuan biasa. Namun, Jonathan merasakan ada sesuatu yang sangat salah di balik ketenangan itu. "Italia?" ulang Jonathan. Suaranya nyaris tercekat. "Perjalanan apa ini? Kamu tidak pernah bilang. Apa ini untuk pekerjaan?" Eliza kembali membuang muka, menatap titik kosong di sampingnya, mungkin mencari keberanian atau kata-kata yang tepat untuk melanjutkan. "Bukan, ini bukan untuk pekerjaan, Jonathan. Aku pergi dengan Malcolm." Akhirnya ia berkata tanpa menatap mata Jonathan. Untuk beberapa detik, seluruh tubuh Jonathan terasa kaku. Kata-kata itu menghantamnya bagaikan pukulan telak yang membuatnya bingung dan limbung. Malcolm adalah bosnya, pria sukses, sopan, dan ramah dalam beberapa kali pertemuan mereka. Kini, pikiran Jonathan berpacu mencoba menyatukan kepingan-kepingan teka-teki. Semakin tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Malcolm? Bosmu? Malcolm? Apa maksudmu, Eliza?" Suaranya bergetar, jelas menunjukkan keterkejutannya. Tapi ia masih mencoba menahan diri, berharap Eliza akan tertawa, dan mengatakan semua ini hanyalah kesalahpahaman atau lelucon yang buruk. Tapi Eliza tidak tersenyum. Sebaliknya, bayangan samar rasa malu dan duka melintas di wajahnya saat ia akhirnya menatap lurus ke mata Jonathan lagi. "Itu terjadi begitu saja, Jonathan. Tidak direncanakan, tapi terjadi. Dia membuatku merasa hidup, diinginkan, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan bersamamu." Setiap kata yang diucapkan Eliza terasa bagaikan belati tajam yang perlahan mengiris dadanya, mengerat kepingan kepercayaan yang tak pernah ia sadari bisa hilang begitu cepat. Napasnya menjadi berat. Wajahnya memanas karena malu, tak percaya, dan luka mendalam yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ribuan pertanyaan membanjiri benaknya, tapi tak satu pun bisa ia suarakan.
Ia hanya berdiri membeku, seolah menyaksikan hidupnya hancur dari kejauhan. Aku tidak ingin semuanya jadi seperti ini, lanjut Eliza setelah hening sejenak. Tapi aku tidak bisa terus membohongi diriku sendiri. Aku perlu menemukan siapa diriku jauh dari sini. Sambil berbicara, ia merogoh tasnya, mengeluarkan selembar kertas terlipat, dan menyerahkannya pada Jonathan tanpa menjelaskan isinya. Masih tak percaya dengan apa yang terjadi, Jonathan mengambil kertas itu dengan tangan gemetar dan membukanya perlahan. Saat membaca baris-baris singkat yang tertulis di sana, ia menyadari itu adalah instruksi yang jelas dan lugas tentang apa yang harus ia lakukan selama Eliza pergi. Keabsurdan semua ini membuat rasa tak percayanya dengan cepat berubah menjadi amarah, tetapi ia menahannya. Ia menarik napas dalam-dalam untuk tetap tenang dan fokus. Tanpa memohon, berteriak, atau menunjukkan rasa sakitnya secara terbuka, Jonathan hanya menatap Eliza dalam diam yang panjang. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Eliza berdiri perlahan, meraih kopernya, dan berjalan menuju pintu depan. Sebelum pergi, ia berbalik untuk terakhir kalinya, seolah menunggu Jonathan memprotes, memohon dengan putus asa agar ia tetap tinggal. Tetapi Jonathan tidak memberinya kepuasan itu. Ia berdiri di sana, diam dan tegar, bertekad untuk tidak pernah merendahkan diri dengan mengemis cinta dari seseorang yang telah mengkhianatinya begitu dalam. Eliza melangkah keluar, menutup pintu dengan lembut di belakangnya. Jonathan tetap di sana, merasa seolah tanah di bawah kakinya telah lenyap. Rasa sakit itu nyata, tetapi bersamanya muncul perasaan baru. Kepastian bahwa ia tidak perlu lagi menerima penghinaan ini. Pada saat itu, sesuatu di dalam dirinya berubah secara dramatis, sesuatu yang bahkan ia sendiri belum bisa pahami. Keheningan di rumah itu kini memberinya rasa kendali yang aneh dan kuat, yang sudah lama tidak ia rasakan. Begitu pintu tertutup di belakang Eliza, keheningan yang berat menyelimuti Jonathan. Ia tetap di tempatnya, menatap lembaran kertas yang ditinggalkan Eliza di tangannya. Aturan-aturan yang tertulis dengan tulisan tangan Eliza yang nyaris sempurna membawa semacam kekejaman yang tak pernah ia duga darinya. Perasaan aneh mulai tumbuh di dalam dirinya. Campuran ganjil antara sakit hati, ketidakpercayaan, dan sesuatu yang lebih kuat yang belum bisa ia beri nama, tetapi perlahan membara di dasar dadanya. Jonathan berjalan perlahan ke dapur, membuka kertas itu lagi, dan membaca ulang kata-kata Eliza. Instruksi jelas tentang cara merawat rumah dan bagaimana harus bersikap saat ia pergi bersama Malcolm. Semakin ia membaca, semakin terasa absurd. Seolah-olah Eliza masih ingin mengendalikannya bahkan setelah kepergiannya yang tiba-tiba menumpuk lebih banyak penghinaan di atas luka yang sudah ia torehkan. Pada saat itu juga, sesuatu yang mendalam berubah dalam dirinya. Pria baik dan sabar yang selama bertahun-tahun menerima begitu banyak tuntutan kecil seakan lenyap. Untuk pertama kalinya, ia merasakan pemahaman yang jernih tentang situasinya. Ia tidak dibutakan oleh amarah atau bertindak impulsif, hanya sebuah tekad baru yang tumbuh semakin kuat setiap detiknya. Ia memutuskan bahwa ini adalah kali terakhir ia membiarkan seseorang memperlakukannya seperti itu. Ia langsung menuju ruang kerja tempat mereka menyimpan semua dokumen rumah. Dengan tenang, ia membuka arsip, mengeluarkan laporan bank dan kontrak yang telah disimpan dengan rapi selama bertahun-tahun. Ia selalu mempercayai Eliza, tidak pernah membayangkan perlu memeriksa ulang atau melindungi dirinya darinya. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Jonathan mengangkat teleponnya dan mulai melakukan panggilan cepat dan terarah, berbicara dengan nada yang tenang namun tegas, mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri. Pertama, ia menelepon bank. Tanpa sedikit pun kepahitan, hanya efisiensi, ia dengan tenang meminta untuk segera membekukan rekening gabungan mereka dan membatalkan semua kartu kredit atas nama Eliza. Dengan setiap panggilan, ia terdengar semakin yakin. Hanya dalam beberapa menit, Jonathan telah mengambil kendali penuh atas setiap sen yang telah ia peroleh dengan susah payah bersamanya. Selanjutnya, ia naik ke kamar tidur yang biasa mereka gunakan bersama. Membuka lemari, ia melihat lemari itu dipenuhi dengan pakaian mahal dan sepatu elegan milik Eliza.
Ia menyentuh sejenak salah satu blus. Teringat saat Eliza mengenakannya pada makan malam istimewa yang ia siapkan untuk ulang tahunnya. Dengan desahan berat, ia meletakkan blus itu ke dalam salah satu kotak yang telah ia bawa dari ruang bawah tanah. Tidak ada kemarahan dalam tindakannya, hanya kesedihan yang tenang saat ia dengan hati-hati membongkar kehidupan yang telah mereka bangun bersama. Jonathan mengemas dengan rapi setiap gaun, setiap pasang sepatu, setiap barang pribadi Eliza dari seluruh penjuru rumah. Tidak ingin menghancurkan apapun atau menyebabkan kerusakan. Bukan itu tujuannya. Ia hanya ingin menyingkirkan pengingat-pengingat yang memberinya begitu banyak rasa sakit dan malu. Kotak-kotak itu menumpuk di garasi, tersusun dalam barisan yang rapi dan diberi label yang jelas. Ketika selesai, ia melihat sekeliling. Rumah itu terasa berbeda sekarang, lebih kosong, lebih sunyi dari sebelumnya. Sejenak, ia diliputi nostalgia yang menyakitkan, teringat saat-saat bahagia yang pernah mereka lalui, tetapi ia menepis perasaan itu. Ia tahu ia tidak bisa membiarkan kenangan itu melemahkannya lagi. Sudah waktunya untuk bertindak lebih tegas. Ia mengangkat telepon sekali lagi dan memanggil seorang tukang kunci dengan tegas meminta agar semua kunci di rumah segera diganti. Suaranya tidak goyah sedetik pun. Dalam 1 jam, tukang kunci tiba. Jonathan menyambutnya dengan sopan tetapi tidak memberikan penjelasan atas pergantian kunci yang mendesak itu. Dengan setiap bunyi klik dari peralatan tukang kunci, Jonathan merasa lebih aman, lebih kuat, seolah setiap putaran kunci memulihkan martabat yang hampir hilang. Tukang kunci selesai dengan cepat dan menyerahkan satu set kunci baru yang berkilau. Begitu sendirian, Jonathan memegang kunci-kunci itu di tangannya untuk waktu yang lama, merasakan beban yang kini terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia duduk di ruang tamu, menatap sofa kosong, menarik napas dalam-dalam di rumah yang kini terasa benar-benar menjadi miliknya lagi. Tanpa disadari, Jonathan telah menjadi orang lain malam itu. Pria yang selama bertahun-tahun diam-diam menuruti tuntutan dan manipulasi kecil pasangannya, kini menjadi pribadi yang tegas yang dapat membuat keputusan sulit tanpa ragu. Bukan kebencian atau kemarahan yang mendorongnya, melainkan kesadaran yang tak tergoyahkan bahwa ia pantas mendapatkan rasa hormat, martabat, dan kejujuran. Hal-hal yang sekarang ia sadari tidak pernah benar-benar ia dapatkan dari Eliza. Jonathan berdiri dan berjalan ke jendela, menatap malam yang sunyi saat rintik hujan halus dengan lembut menelusuri jalannya di kaca. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia benar-benar merasa memegang kendali atas hidupnya. Ia tahu masih ada rasa sakit dan tantangan di depan, tetapi saat itu, ia mengerti bahwa ia tidak akan pernah kembali pada keputusannya. Malam ini akan mengubah segalanya, dan Jonathan akhirnya siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, di belahan dunia lain, Eliza tiba di Bandara Roma untuk pertama kalinya, merasakan campuran antara cemas dan gembira. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Bagaimanapun perjalanan ini adalah semua yang ia impikan selama bertahun-tahun. Menarik napas dalam-dalam dari udara asing itu, ia berpegangan pada lengan Malcolm, berharap merasa aman atau terlindungi. Tetapi pada saat itu juga, sesuatu yang aneh terjadi. Malcolm dengan lembut melepaskan diri, tidak menunjukkan kasih sayang atau kehangatan, seolah kedekatan Eliza mengganggunya. Merasa canggung, Eliza menyembunyikan kekecewaannya di balik senyum kecil dan berjalan di sampingnya menuju pintu keluar, di mana seorang sopir yang berpakaian rapi dan formal menunggu sambil memegang papan nama Malcolm. Saat mereka memasuki mobil mewah yang akan membawa mereka ke hotel, Eliza mencoba memulai percakapan, menunjuk pemandangan indah yang ia lihat dari jendela. Malcolm, yang terpaku pada ponselnya, hanya menjawab dengan 1-2 kata, tidak pernah mengalihkan pandangannya dari layar. Untuk pertama kalinya sejak mereka memutuskan untuk bepergian bersama, Eliza merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah Malcolm yang hangat, perhatian, dan menawan dari kantor telah lenyap, digantikan oleh seorang pria yang jauh dan acuh tak acuh.
Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kelelahan karena perjalanan, bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi keraguan yang semakin besar mengganggunya. Mereka tiba di sebuah hotel mewah di pusat kota, dikelilingi oleh bangunan-bangunan bersejarah yang batanya seolah syarat akan sejarah. Seorang staf yang sopan membukakan pintu, menyambut mereka dengan hangat, tetapi Malcolm mengabaikannya sepenuhnya dan berjalan lurus ke meja resepsionis. Merasa malu dengan kesombongannya, Eliza bergegas berterima kasih kepada penjaga pintu dan menyusul Malcolm. Setelah check-in, mereka naik ke suite mereka, yang luas dan indah, dilengkapi dengan perabotan mewah dan menawarkan pemandangan menakjubkan ke jalan-jalan kuno kota. Eliza berdiri di dekat jendela, terkagum-kagum dan berbicara dengan penuh semangat tentang betapa lamanya ia bermimpi berada di sana. Malcolm hampir tidak memperhatikan, sibuk dengan pekerjaannya. Baginya, Eliza hanyalah detail kecil dalam perjalanannya. Beberapa hari berikutnya menjadi lebih buruk. Malcolm bersikeras mengendalikan segalanya. Tempat-tempat yang akan mereka kunjungi, restoran tempat mereka akan makan malam, bahkan pakaian apa yang harus dikenakan Eliza. Eliza mencoba berdebat, menyarankan ide-ide lain, tetapi Malcolm hanya menolak apapun yang tidak sesuai dengan rencananya. Dengan setiap hidangan, setiap tamasya, setiap saat yang mereka habiskan bersama, menjadi semakin jelas bahwa Malcolm tidak melihatnya sebagai pasangan, tetapi sebagai piala, hanya aksesori yang diharapkan untuk mengikuti dan setuju. Suatu malam, saat makan malam di sebuah restoran terkenal di dekat air mancur Trevi, Eliza mencoba membuka hatinya. Dengan santai mengangkat masa lalunya dengan Jonathan, berharap bisa berbagi beberapa emosi rumit yang ia rasakan. Begitu ia menyebut nama Jonathan, seluruh sikap Malcolm berubah. Ia menatap Eliza dengan jijik. "Serius, Eliza? Kamu mau membahas pecundang itu di sini sekarang? Kukira kamu lebih pintar dari itu," kata Malcolm dengan nada tajam dan memalukan yang membuat Eliza menundukkan pandangannya karena malu. Sejak saat itu, Malcolm menjadi lebih dingin dan lebih kejam, menegaskan bahwa Eliza tidak lagi diizinkan menyebut Jonathan atau apapun yang berhubungan dengan kehidupan yang telah ia tinggalkan. Eliza merasa tersesat, berjuang untuk mendapatkan kembali keseimbangan emosional, tetapi mustahil untuk mengabaikan kekosongan yang tumbuh di dalam dirinya. Malam itu juga, ketika Malcolm sudah tertidur lelap, Eliza duduk diam di balkon, memandangi lampu-lampu kota. Air mata mengalir tanpa suara di wajahnya saat ia merenungkan pilihan yang telah ia buat. Perasaan kesepian dan penyesalan hampir tak tertahankan. Mencoba menenangkan diri, ia memutuskan untuk berbelanja keesokan harinya, berharap itu bisa mengembalikan sedikit kendali. Keesokan paginya, saat memilih beberapa hadiah di butik kelas atas, kartu Eliza ditolak. Awalnya ia menjelaskan kepada pramuniaga bahwa itu pasti kesalahan, tetapi setelah percobaan kedua dan ketiga gagal, ia merasa sangat malu. Ia meninggalkan toko dengan tergesa-gesa, mencoba kartu lain di kafe terdekat, dan lagi-lagi ditolak. Setiap upaya yang gagal memperburuk rasa malunya, baik di depan umum maupun secara pribadi. Menyadari ada sesuatu yang benar-benar salah, Eliza dengan panik menelepon manajer bank di Amerika. Berita itu menghancurkan. Rekeningnya telah dibekukan atas perintah langsung dari pemegang rekening utama Jonathan. Dunianya berputar saat ia merasakan untuk pertama kalinya bahwa ia telah kehilangan semua kendali atas hidupnya. Dalam kepanikan, ia berlari kembali ke hotel untuk mencari bantuan Malcolm, berpikir bahwa dengan semua kekayaan dan kekuasaannya, Malcolm pasti akan turun tangan. Ketika ia memasuki suite hotel, ia menemukan Malcolm sedang bersantai di sofa dengan ekspresi bosan. Eliza menjelaskan apa yang terjadi, nyaris tidak bisa mengatur napasnya, memohon bantuannya. Malcolm mendengarkan setiap kata dalam keheningan total, lalu memberinya senyum dingin yang mengejek. "Jujur saja, Eliza, aku tidak melihat itu sebagai masalahku. Jika kamu cukup ceroboh untuk bergantung pada pria yang kamu tinggalkan demi aku, maka mungkin kamu pantas mendapatkan apa yang kamu alami."
Dengan itu, Malcolm dengan tenang bangkit, mengambil jaketnya, dan berjalan keluar, meninggalkan Eliza benar-benar sendirian. Eliza ambruk ke lantai, terlalu terkejut untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Kenyataan menghantamnya seperti pukulan brutal. Perjalanan impian ini telah berubah menjadi mimpi buruk, dan pria yang ia pilih hanyalah ilusi kejam, yang menunjukkan sifat aslinya hanya setelah ia kehilangan semua yang benar-benar penting. Masih dalam keadaan syok dan putus asa, Eliza tetap di sana, di kamar mewah yang kosong di Roma, merasakan dunianya perlahan berputar saat ia menyadari betapa dingin dan kejam situasinya. Ia mencoba menelepon Jonathan berkali-kali, tetapi semua panggilannya langsung masuk ke pesan suara. Setiap pesan teks yang ia kirim diabaikan, membuatnya merasa semakin ditinggalkan. Dengan suara bergetar dan penuh rasa malu, ia memutuskan untuk menelepon Claire, sahabatnya sejak kuliah. Orang yang selalu ada untuknya di masa-masa sulit. Mendengar suara Claire yang menenangkan di seberang sana, membuat Eliza menangis terseduh-seduh, mengakui setiap detail memalukan dari perjalanannya, mengakui bahwa ia salah telah mempercayai Malcolm, dan menggambarkan rasa sakit saat mengetahui siapa Malcolm sebenarnya. Claire terkejut tetapi penuh pengertian, mendengarkan dengan sabar, meskipun suaranya mengkhianati betapa kecewanya ia dengan pilihan Eliza. Setelah mendengar semuanya dalam diam, Claire akhirnya bertanya, mencoba tetap tenang. Jadi, bagaimana dengan Jonathan, Eliza? Apa kamu tahu di mana dia sekarang? Eliza memohon agar Claire pergi ke rumah untuk melihat apakah Jonathan masih di sana, putus asa mencari petunjuk apapun tentang situasinya. Meskipun enggan, Claire setuju untuk membantu, berjanji akan menelepon kembali begitu ia mengetahui sesuatu. Setelah penantian menyiksa yang terasa tak berujung, Claire akhirnya menelepon kembali dengan lebih banyak berita buruk. Eliza, aku turut prihatin. Rumah itu benar-benar kosong. Ada papan besar dijual di depan, dan tidak ada barang-barangmu di dalam. Jonathan sudah pergi. Dia tidak meninggalkan jejak. Kata-kata itu terasa seperti pukulan telak bagi hati Eliza yang sudah terluka. Ia merosot perlahan di tempat tidur, teleponnya bergetar di tangannya, sementara rasa sakit yang mendalam menguasai setiap bagian dirinya. Rumah tempat ia menjalani saat-saat paling bahagianya, tempat ia percaya telah membangun sesuatu yang kokoh, telah menjadi cangkang kosong kenangan yang menyakitkan. Tanpa pilihan, tanpa uang, dan tanpa cara untuk merebut kembali kehidupan yang telah ia hancurkan, Eliza membuat keputusan yang sulit tetapi perlu. Ia harus pulang sesegera mungkin. Ia sekali lagi meminta bantuan temannya, memohon agar Claire meminjamkannya uang yang cukup untuk tiket pulang. Claire setuju dengan enggan, menegaskan bahwa ia hanya melakukannya karena belas kasihan dan sebagai isyarat persahabatan terakhir. Dengan hati yang berat dan koper yang hampir kosong, Eliza menaiki penerbangan kembali ke Amerika Serikat, merasa seperti orang yang paling terisolasi dan terhina di dunia. Selama berjam-jam di pesawat, ia tidak bisa tidur sedetik pun. Setiap momen dihabiskan dengan rasa bersalah yang menyesakan, perasaan yang luar biasa bahwa ia seorang diri telah menghancurkan semua yang butuh bertahun-tahun untuk dibangun. Ketika akhirnya mendarat, Eliza langsung naik taksi ke rumah, berpegang teguh pada harapan bahwa ia bisa berbicara dengan Jonathan secara langsung. Tetapi pemandangan papan dijual yang berdiri kokoh di depan properti itu hanya membuat ketakutannya semakin besar. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan kuncinya, melangkah ke pintu, dalam hati berdoa agar semua ini hanyalah kesalahpahaman. Namun saat ia mencoba membuka kunci, perutnya terasa mulas. Kunci itu tidak berfungsi lagi. Jonathan telah mengganti semua kunci, menegaskan bahwa ia tidak lagi diterima. Ia mencoba lagi dengan panik, tetapi sia-sia. Bersandar di pintu, ia terengah-engah saat air mata panas mengalir tanpa suara di pipinya. Saat itulah ia mendengar langkah kaki lembut di dekatnya. Ia berbalik dan melihat Nyonya Margo, tetangga sebelah yang baik hati, menatapnya dengan mata sedih dan ekspresi penuh pengertian. "Oh Eliza, akhirnya kamu kembali," kata Margo lembut, melangkah lebih dekat. "Nyonya Margo, tolong. Jonathan,
di mana dia, apa yang terjadi. Tolong, katakan kau tahu sesuatu, mohon Eliza. Suaranya bergetar, nyaris tak ia kenali saking putus asanya. Margo menghela napas, menunduk sejenak, seolah memilih kata-kata dengan hati-hati. Lalu ia mengangkat wajahnya, suaranya lembut namun lugas. Jonathan sudah pindah beberapa hari yang lalu. Dia datang dan dengan sangat sopan memberitahuku bahwa dia perlu memulai hidup baru di tempat lain. Rumah ini secara resmi dijual, sayang, dan dia tidak meninggalkan informasi kontak apapun. Kata-kata Margo menusuk jauh ke dalam jiwa Eliza. Rasanya seolah tanah di bawah kakinya lenyap, membuatnya kehilangan pijakan. Setiap tarikan napas terasa lebih menyakitkan dari sebelumnya, saat ia menyadari betapa banyak yang telah hilang. Dia tidak mengatakan hal lain, Nyonya Margo? Tanya Eliza, nyaris berbisik. Tidak, sayang. Dia hanya bilang kau yang memilih pergi, dan dia memutuskan untuk menghargai itu. Dia tidak marah, hanya lebih sedih dari yang pernah kulihat, kata Margo dengan kejujuran yang lembut. Eliza berdiri di sana, menatap rumah yang kini tampak asing dan jauh, sepenuhnya menyadari untuk pertama kali dalam hidupnya betapa mahal harga yang harus ia bayar atas keputusannya sendiri. Ditinggalkan tanpa rumah, uang, atau siapapun untuk dimintai tolong, ia merasa hampa, seolah seluruh jati dirinya telah dilucuti. Tak ada alasan apapun yang bisa menghapus kesalahan yang telah ia perbuat. Margo yang merasakan kepedihannya, dengan baik hati menawarkan secangkir teh, tetapi Eliza menolak dengan gelengan kepala. Ia berterima kasih pada wanita tua itu dengan suara yang nyaris tak terdengar dan berjalan perlahan ke trotoar, duduk dalam diam di bawah sinar matahari sore. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menghadapi kenyataan tanpa mencoba mempermanis rasa sakitnya. Ia benar-benar sendirian, menghadapi akibat dari menukar cinta sejati dengan ilusi yang tak pernah benar-benar ada. Dengan tangan yang masih gemetar, Eliza mengeluarkan ponselnya dan mencoba lagi nomor Jonathan. Setiap dering yang tak terjawab membuat jantungnya berdebar lebih kencang, membangkitkan kecemasan yang luar biasa di dalam dirinya. Akhirnya, panggilan itu masuk ke pesan suara sekali lagi. Jonathan tidak akan mengangkatnya. Mungkin tidak akan pernah lagi. Pada saat itu, saat ia berdiri di trotoar di depan rumah yang kosong, sebuah kenyataan pahit menyambarnya seperti petir. Mereka tidak pernah menikah secara resmi. Sesuatu yang dulu tampak sepele tiba-tiba menjadi masalah besar. Jaminan yang ia kira ia miliki dengan bersama Jonathan tidak ada secara hukum, dan rumah yang penuh kenangan itu selalu menjadi miliknya seorang. Secara hukum, ia tak lebih dari seorang tamu yang tak lagi diterima. Karena tidak punya tempat lain untuk dituju, malam itu Eliza kembali ke tempat Claire, mengetuk pintu dengan perasaan lebih malu dan terhina dari sebelumnya, nyaris mengemis pertolongan. Meskipun Claire kecewa dengan semua yang terjadi, ia tetap mengizinkan Eliza masuk, memberinya sebuah kamar kecil yang sunyi untuk melewati satu lagi malam yang mengerikan. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit sepenuhnya, Eliza berterima kasih pada Claire dengan kesedihan yang tulus dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ia harus membangun kembali hidupnya, dan hanya ada satu tempat tersisa untuk dituju, rumah ibunya. Dengan jantung berdebar kencang, ia tiba di rumah mungil yang nyaman itu, tempat yang sudah berbulan-bulan tidak ia kunjungi. Saat ia membuka pintu, ibunya, Martha, menatap terkejut, langsung melihat kepedihan di wajah putrinya. Duduk di sofa usang di ruang tamu, Eliza menceritakan segalanya, dari awal hingga akhir yang menyakitkan. Ibunya mendengarkan dengan saksama tanpa menyela, matanya memancarkan campuran kesedihan dan pengertian. Ketika Eliza selesai, ia pecah dalam isak tangis yang dalam dan getir, akhirnya membiarkan dirinya mengakui rasa bersalah yang ia rasakan. Martha, tanpa menghakimi, dengan lembut memeluk Eliza dan berbisik, "Sekarang saatnya untuk bangkit, anakku. Setiap kesalahan membawa pelajaran. Belajarlah darinya dan melangkahlah maju." Selama beberapa hari berikutnya,
Eliza membuat keputusan yang sulit tetapi tak terhindarkan. Ia berhenti dari pekerjaannya. Pikiran untuk bertemu Malcolm setiap hari tak tertahankan. Kenangan akan semua yang terjadi terlalu berat untuk dipikul. Ketika ia menyerahkan surat pengunduran dirinya, Malcolm dengan dingin berpendapat itu adalah sebuah kesia-siaan. Tetapi Eliza bahkan tidak memandangnya. Ia melangkah keluar dari gedung itu dengan perasaan lebih ringan dari yang ia rasakan selama ini. Tahu bahwa ia akhirnya bebas dari situasi beracun dan memalukan itu. Eliza mencurahkan seluruh tenaganya untuk mencari pekerjaan baru. Ia mengirimkan riwayat hidup, mendatangi wawancara, dan menghadapi penolakan demi penolakan, tetapi ia tidak pernah berhenti mencoba. Untuk pertama kalinya, ia berjuang untuk sesuatu seorang diri, mencoba memulai kembali tanpa bergantung pada siapapun. Waktu berjalan lambat. Minggu-minggu menjadi bulan, dan sakit hatinya perlahan berubah menjadi pelajaran mendalam tentang siapa dirinya sebenarnya dan apa yang ia inginkan dalam hidup. Suatu sore yang cerah, setelah mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang lebih kecil dengan gaji yang sederhana namun layak, Eliza memutuskan untuk berjalan-jalan di taman dekat apartemen barunya. Saat ia memandangi daun-daun yang bergoyang lembut ditiup angin, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Tepat di hadapannya ada Jonathan. Dia sedang berjalan santai, bergandengan tangan dengan seorang wanita ceria yang tertawa pada setiap perkataannya. Ada sesuatu pada wanita itu yang sangat menyentuh Eliza. Mungkin keceriaannya atau kebahagiaan tulus yang terpancar darinya. Jonathan tampak seperti pria yang berbeda, percaya diri, tersenyum lepas, dengan raut kebahagiaan yang belum pernah Eliza lihat sebelumnya. Menyaksikan mereka dari kejauhan, duduk di bawah naungan pohon tua, Eliza merasakan kerongkongannya tercekat. Itu bukan amarah atau cemburu, melainkan kesadaran tajam bahwa ia sendiri yang telah membuang kebahagiaan itu, menyia-nyiakan cinta sejati demi mengejar sesuatu yang dangkal dan hampa. Saat Jonathan dan wanita baru itu menghilang di antara keramaian, Eliza menarik napas dalam-dalam. Ia akhirnya mengerti bahwa ia telah menerima pelajaran terkeras sekaligus paling berharga dalam hidupnya. Kau harus menghargai orang-orang yang tulus mencintaimu selagi ada kesempatan, karena penyesalan seringkali tidak datang dengan kesempatan kedua. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.